الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-10 dari bulan Jumadil Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang kelima dari bab yang pertama di dalam Kitabus Siyam terkait dengan syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Silakan dibaca al-mas'alah al-khamisah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu al-khamisatu syurutu wujubi siyami Ramadana. Yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat fihi asy-syurutu at-taliyatu. الأولى الأول الإسلام فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. الثاني البلوغ فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 فذكر منه الصبي حتى يحتلم. ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. الثالث العقل فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع الأقلام عن 3 فذكر منهم المجنون حتى يفيق. الرابع الصحة فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. الخامس الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. السادس الخلو من الحيض والنفاس فالحائض والنفاس لا يجب فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما.
لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لم تصلي نعم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب جزاك الله خيرا وبارك فيك. Masalah yang kelima dari bab yang pertama, penulis membahas tentang syurutu wujubi siyami Ramadhan, syarat-syarat diwajibkan seseorang untuk berpuasa Ramadan. Kata penulis, yajibu siyamu Ramadhana ala man tawafarat fihi syurutut taliyatu. Diwajibkan berpuasa Ramadan atas setiap orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Ya, kalau seandainya syarat-syarat ini ada dalam diri seorang hamba, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Al-awwal, yakni asyartul awwal. Al-awwal, yakni asyartul awwal. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Yes, seorang Muslim. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafir. Maka tidak ada kewajiban bagi orang kafir untuk berpuasa. Ya. Karena yang wajib berpuasa siapa? Orang-orang beriman, ya kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diwajibkan berpuasa Ramadan adalah al-mu'minun, orang-orang beriman. Ya, maka di antara syarat wajibnya puasa Ramadan adalah Islam. Ya, wajib atas orang muslim. Maka tidak wajib bagi orang kafir. Bahkan kalau seandainya ada orang kafir ikut puasa Ramadan, maka tidak sah puasanya. Ya, secara syar'i, secara syariat tidak sah. Hukumnya ya orang kafir berpuasa Ramadan. Kenapa? Kata penulis, li'anna siyama ibadatun. Karena puasa Ramadan itu ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Dan yang namanya ibadah tidak sah ya dikerjakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-54. Ini di antara dalil ya bahwasannya peribadatan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak sah darinya amal ibadah tersebut. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-54, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi infak mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka apa? Kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat yang mulia ini para ulama kita mengambil istinbat hukum bahwasannya peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, ya orang-orang kafir, ya terkait dengan peribadatan kaum muslimin, maka tidak sah ibadah mereka.
Ya, tidak sah ibadah mereka. Karena syarat sahnya ibadah adalah ya keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Dan kalau seandainya ada orang kafir yang masuk ke dalam Islam, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa yang telah lalu. Ya, kalau ada orang non-muslim ya di usia 25 dia masuk ke dalam Islam. Ya, sedangkan dia balik di usia 15 contoh ya. Maka ada 10 tahun rentan waktu dari masa dia balik ke usia saat ini, ada 10 tahun. Ya, maka ketika seorang hamba yang awalnya dia ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian masuk ke dalam Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha ya ibadah puasa yang dia luputkan sebelumnya. Ya, kewajiban dia adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan ya hari ini dan masa yang akan datang. Adapun yang telah lewat ya maka tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Ini syarat yang pertama. Ats-tsani, syarat yang kedua adalah al-bulugh, yakni masuk usia baligh. Fala yajibu siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Maka puasa Ramadan tidak diwajibkan atas seseorang yang belum masuk usia baligh, ya, belum masuk batasan usia taklif. Ya, belum mukallaf. Dan batasan usia seseorang dikatakan mukallaf adalah ketika dia sudah baligh. Maka anak-anak kecil yang belum masuk usia baligh, mereka belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Ya, belum wajib. Ini kalaupun seandainya mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka tidak berdosa. Ya, karena mereka belum mukallaf. Belum sampai pada batasan usia taklif. Ya, dan batasan seorang anak masuk usia taklif adalah ketika dia sudah baligh. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Ya, catatan pena itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Ya, dari 3 kelompok manusia. Fadzakara minhumus sabiyya hatta yahtalima. Maka dari 3 kelompok tersebut yang diangkat darinya ya pena catatan dosa, Nabi sebutkan di antaranya siapa? As-sabi, seorang anak kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rufi'al qalamu an thalatha. Anis sabi hatta yahtalim, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anil majnuni hatta yafiq. Catatan pena itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Yang pertama dari seorang anak kecil, sabi, sampai dia ihtilam, yakni sampai dia masuk usia baligh. Dan di antara tanda balighnya seorang anak adalah dengan mimpi apa? Mimpi basah. Ya, ihtilam itu satu dari indikator ya seorang anak sudah masuk fase usia baligh. Ya. Walakinnahu yasihhu siyamu min ghairil baligh law sama idza kana mumayyizan. Namun meskipun anak kecil yang belum baligh belum terkena kewajiban puasa, ya. Tapi kalau seandainya ada anak kecil yang berpuasa di bulan Ramadan ketika dia sudah masuk usia tamyiz, ya sudah mumayyiz, dan usia tamyiz itu berkisar antara usia 7 tahun. Itu seorang anak sudah masuk usia tamyiz. Ya. Maka ketika seorang anak kecil yang masuk usia mumayyiz,
dia berpuasa di bulan Ramadan, maka hukum puasanya sah. Ya. Meskipun dia belum terkena kewajiban, tapi kalau dia berpuasa, maka hukum puasanya sah. Ya. Dan dia mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan. Dan ini mazhab jumhur para ulama. Ya, terkait dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang anak kecil yang belum baligh, tapi sudah masuk usia tamyiz. Ya. Maka ibadah yang dikerjakan oleh anak tersebut dicatatkan sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab jumhur para ulama. Ya. Dan orang tua yang mengarahkan anaknya untuk beribadah, maka dia pun mendapatkan bagian pahalanya. Ya. Jadi antara anak kecil, ya, dengan orang tua yang saling ta'awun di atas amal kebaikan, maka kedua pihak tersebut dapat kebaikan, dapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun seorang anak kecil, maka dia mendapatkan pahala karena amal kebaikannya. Adapun orang tua karena dia yang menjadi sebab, ya, menjadi wasilah anak tersebut berbuat kebaikan. Ya. Dan ini sekali lagi mazhab jumhur para ulama. Para ulama berdalil tentang sahnya amalan seorang anak kecil, ya, ketika sudah mumayyiz, sudah dicatatkan sebagai satu kebaikan atas dirinya. Berdalil ya di antara dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka masuk usia berapa tahun? 7 tahun. Ini usia tamyiz. Ya, ini usia seorang anak itu sudah mumayyiz. Ya, sudah bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang sekiranya bermudarat, ya, atas dirinya. Kata Nabi yang mulia, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun, dan pukullah mereka, ya, ketika mereka enggan mengerjakan salat ketika mereka sudah masuk usia 10 tahun. Para ulama berdalil dengan hadis ini, ya, jumhur para ulama, bahwasanya seorang anak, ya, ketika dia mengerjakan satu ibadah, maka ibadah yang dia kerjakan sah nilainya, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang tua yang menjadi wasilah anaknya beribadah kepada Allah, dia pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang lain yang juga dijadikan hujjah oleh jumhur para ulama, bahwasanya ibadah anak kecil itu sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Ibnu Abbas menuturkan bahwasanya dahulu ada seorang wanita, ya, di musim haji, ya, ada seorang wanita, dia berhaji dengan anak kecilnya. Ya, dia membawa anaknya yang masih kecil. Ya, kemudian dia angkat anak tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, ya, ya Rasulullah, ali hadza hajjun? Kata sang wanita, kata sang ibu, wahai Rasulullah, apakah anak ini mendapatkan pahala haji ketika dia berangkat haji? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am walaki ajrun." Ya. Kata Nabi yang mulia, iya. Haji yang dia lakukan yakni bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan engkau pun mendapatkan pahala. Ya, sang ibu yang menjadi wasilah membawa anaknya untuk berangkat ibadah haji, dia pun dapat pahala, ya, atas ibadah yang dilakukan oleh anaknya, ya. Maka dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya ibadah seorang anak kecil yang sudah mumayyiz sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka belum terkena kewajiban.
Tapi kalau mereka mengerjakan satu amal kebaikan, maka dicatatkan sebagai satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang tua yang menjadi wasilah anak tersebut mengerjakan amal kebaikan, dia pun mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rushd Al-Maliki rahimahullahu taala berkata, ya. Kata Al-Imam Ibn Rushd, as-saghir la tuktab alaihi sayyiat wa tuktabu lahul hasanat ala sahih min aqwalil ulama. Ya. Pendapat yang tepat di antara pendapat para ulama bahwasanya seorang sabi, seorang anak kecil yang belum baligh, ya, ketika dia berbuat keburukan maka belum dicatatkan padanya dosa. Ya. La tuktab alaihi sayyiat. Belum dicatatkan padanya dosa, ya. Namun ketika dia mengerjakan kebaikan maka sudah dicatatkan atasnya pahala. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana seorang anak muslim, ya, anak-anak kaum muslimin ketika dia berbuat keburukan, ya, maka tidak dicatatkan atasnya dosa. Karena belum apa? Belum baligh. Tapi ketika dia mengerjakan satu amal kebaikan, maka sudah dicatatkan pahala kebaikan atas mereka. Ya. Dan ini juga ya di antara pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, ya, beliau menukilkan athar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktabu alaihi sayyi'atuh. Ya, anak yang kecil, ya, yang belum baligh di antara anak-anak kaum muslimin, ketika dia mengerjakan hasanat, mengerjakan amal saleh, mengerjakan kebaikan, salat, ya, puasa, atau mungkin haji, atau mungkin umrah, ya, maka dia dicatatkan atasnya pahala. Sedangkan ketika seorang anak kaum muslimin yang berbuat dosa atau berbuat yakni keburukan, maka tidak dicatatkan atasnya sebuah dosa. Ya, sampai dia masuk usia baligh, ya. Ini pendapat ya, jumhur para ulama. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ketika kita memiliki anak-anak kecil, ya, di bulan Ramadan, ketika sudah masuk usia tamyiz, maka biasakan mereka untuk ikut berpuasa. Ya, ketika sudah berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya, ajak mereka berpuasa. Ya, di awal-awal mungkin belum mampu puasa full sampai maghrib. Maka semampu mereka. Ya, semampu mereka. Ya, mungkin kuat sampai zuhur enggak ada masalah. Karena mereka belum terkena kewajiban. Yang terpenting adalah bagaimana orang tua punya andil untuk membiasakan anaknya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus amalan-amalan yang kelak kalau seandainya dia sudah baligh wajib atas dirinya. Biasakan salat 5 waktu, ya. Biasakan puasa Ramadan meskipun mereka belum wajib atas mereka berpuasa, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedini mungkin. Ya. Dan ini di antara kebiasaan para sahabat. Di antara sunnah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Ar-Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Rubai' bintu Muawwidh, beliau berkata, arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan, ya, kepada yakni orang-orang Ansar di pagi hari di hari Asyura. Tanggal berapa Asyura ini? Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram.
ya, tanggal 10 Muharram. Kata para ulama karena dahulu, ya, sebelum datang syariat puasa Ramadan, ya, maka puasa Asyura wajib atas kaum muslimin. Kemudian dinasakh dengan, ya, adanya kewajiban puasa Ramadan. Asyura yang awalnya wajib menjadi sunnah. Yang wajib kemudian adalah puasa Ramadan. Ya. Maka dahulu, ya, ketika puasa Asyura masih diwajibkan atas kaum muslimin, Nabi SAW mengutus seseorang, ya, ke perkampungan Ansar, kaum Ansar di kota Madinah, untuk memberikan informasi kepada kaum muslimin. Man asbaha shaiman falyasum. Kata Nabi yang mulia, siapa yang masuk pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Ya. Qalat, kata Rubai' bintu Muawwidh, fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Maka, ya, kemudian setelah datang informasi dari Nabi SAW, kami pun berpuasa, ya, ketika masuk hari Asyura, ya, berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan kami, ya, turut serta mengajak anak-anak kecil kami ikut berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana. Ya, kami pun, ya, turut mengajak anak-anak kecil kami untuk ikut berpuasa di 10 Muharram. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni. Dan kami buatkan untuk mereka, untuk anak-anak kami, ya, mainan yang terbuat dari al-ihn. Al-ihn itu artinya as-suful mulawwan. Ya, dari as-suf, ya, bulu domba. Ya, dibuatkan mainan, ya, untuk anak-anak kami. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar. Ya, ketika anak-anak kami menangis, ya, minta makan, kami berikan makanan itu agar lupa dengan makanan, agar, ya, terus berpuasa. Kami berikan mainan, ya, sampai menjelang atau sampai masuk waktu berbuka puasa. Ini diantara sunnah para sahabat, ya, mereka biasa untuk mengajak anak-anak kecil mereka berpuasa, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Agar mereka terbiasa, ya, agar ketika mereka sudah baligh, maka mereka sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, sudah terbentuk karakter mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak-anak itu, ya, semakin, ya, kita mendidik mereka, ya, dengan tarbiyah yang baik sedini mungkin, maka akan semakin mudah dalam membentuk karakter mereka. Semakin tumbuh besar, semakin dewasa, maka semakin sulit, ya, untuk kita bentuk karakter mereka. Maka sedini mungkin, ya, di antara tanggung jawab setiap orang tua adalah, ya, mentarbiyah anak-anak mereka untuk membiasakan diri dengan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara syarat wajib puasa, kata penulis, adalah al-aqlu, ya, yakni akal yang berfungsi. Islam, kemudian baligh, kemudian al-aql, ya, memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal ma'tum. Maka puasa tidak diwajibkan atas orang yang majnun, orang yang gila. Ya, atas orang yang gila, atau orang yang ma'tuh, ini orang yang idiot, yang akalnya tidak, ini sempurna. Ya. Tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa Ramadan. Karena di antara syarat wajibnya, ya, puasa adalah akal yang berfungsi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang telah kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
rufi'al qalamu an thalathah. Ya, pena, ya catatan itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Fadzakara minhumul majnuna hatta yafiq. Maka Nabi sebutkan di antara 3 kelompok manusia yang diangkat darinya catatan pena adalah orang yang majnun, orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya, sampai dia waras, ya, dari gilanya. Ya, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasannya, ya, orang yang akalnya tidak berfungsi maka tidak terkena kewajiban syariat, enggak wajib salat, ya, enggak wajib puasa, ya, dan amal-amal yang lain kecuali 1 amalan, apa jemaah? Amalan yang wajib, ya, atas seorang muslim meskipun amalnya akalnya tidak berfungsi. Sudah pernah kita sebutkan di sini. Ya. Apa? Siapa tadi ngomong? Apa? Ahsan. Apa jemaah? Zakat. Ya. Semua taklif syariat gugur dari orang yang majnun. Ya. Kenapa? Ya karena taklif itu butuh akal. Ya. Kecuali 1, yaitu zakat. Ya. Ketika ada orang gila duitnya banyak, ya, sampai nisab, ya, dan berlalu 1 haul nggak kurang dari nisabnya, maka wajib dikeluarkan dari hartanya, ya, untuk zakat mal. Ya, mungkin ada orang, ya, karena terlalu banyak duit sampai gila. Ya, gila karena kebanyakan uang, ya, sampai stres, akhirnya gila. Ya, maka wajib bagi wali, ya, orang tersebut, ya, ketika sudah 1 haul wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, adapun ibadah-ibadah yang lain maka tidak wajib atas orang tersebut. Enggak wajib salat, ya, enggak wajib puasa, enggak wajib haji, ya. Yang wajib hanyalah zakat mal. Ya, karena zakat itu terkait dengan hak orang lain. Terkait dengan hak, ya, fuqara, masakin, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang keempat di antara syarat wajib puasa Ramadan adalah as-sihah. Kondisi fisik yang sehat. Ya, kondisi fisik yang sehat. Faman kana maridhan la yutiqus siyam lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang sakit dan sakitnya, ya, memberatkan dia untuk berpuasa, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Ya, ketika seseorang sakit dengan penyakit yang memberatkan dia untuk berpuasa, ya, maka tidak wajib baginya, ya, berpuasa dalam kondisi sakit. Ya. Wa in shama sahha siyamuhu. Tapi kalau seandainya ada orang yang sakit, dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka sah puasanya. Ya. Meskipun dia tahu fisiknya lemah karena sakit, ya. Tapi dia tetap berupaya untuk berpuasa. Ya. Maka puasa yang dia lakukan sah. Meskipun tidak wajib. Tapi kalau dia puasa dalam kondisi sakit, maka puasanya sah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau sedang, ya, safar, melakukan safar, kemudian berbuka tidak berpuasa karena sakitnya atau karena safarnya, maka wajib baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya. Fa in zalal maradu,
wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayamin. Maka ketika orang yang sakit sudah hilang sakitnya, sembuh dari penyakitnya, ya, maka wajib baginya untuk mengqadha sejumlah hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika ada seorang muslim, ya, di bulan Ramadan dia sakit selama 6 hari. Ya, sehingga dengan sakitnya berat baginya berpuasa. Ya, sehingga dia tidak berpuasa selama 6 hari di bulan Ramadan. Maka ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, dia wajib untuk mengqadha 6 hari yang dia tinggalkan, ya, di bulan Ramadan tersebut. Dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Ya. Ketika memang dia memilih untuk tidak berpuasa, dan boleh ya bagi orang yang sakit ketika berat baginya berpuasa, syariat memberikan rukhsah, memberikan keringanan ya bagi seorang muslim untuk tidak berpuasa Ramadan ketika dalam kondisi sakit. Tapi ketika sudah sembuh, ya sudah keluar dari bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqadha sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan ketika sakit. Al-khamis, syarat yang kelima. Di antara syarat wajib puasa, kata penulis, adalah al-iqamah dalam kondisi mukim. Ya, tidak sedang dalam kondisi safar. Ini mukim menetap. Ya. Fala yajibu shaumu 'alal musafir. Maka tidak wajib puasa Ramadan bagi seorang musafir. Ya, tidak ada atau tidak diwajibkan bagi seorang musafir untuk berpuasa ketika dia safar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat, ya, yang telah kita baca di surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, Allah sebutkan dua uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama apa? Sakit. Yang kedua safar. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit dan berat baginya berpuasa, atau seseorang dalam kondisi safar dan berat baginya untuk berpuasa, maka boleh dia berbuka, ya, dengan catatan wajib mengqadha di hari-hari yang lain setelah keluar dari bulan Ramadan. Falau samal musafiru sahha siyamuhu wa yajibu alaihi qadha'u ma aftarahu fi safar. Kalau seandainya seorang musafir di dalam safarnya dia memilih untuk tetap berpuasa, maka sah puasanya. Ya, kalau seorang musafir memilih untuk tetap berpuasa ketika dia dalam kondisi safar, ya dia rela menahan masyaqqah, ya, demi bisa tetap berpuasa, maka sah puasanya. Ya. Namun kalau seandainya dia tidak berpuasa, ya, di bulan Ramadan karena uzur safar, wajib baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Pertanyaan jamaah, mana yang lebih afdal ya bagi seorang musafir ketika dia harus safar di bulan Ramadan? Ya, apakah yang lebih afdal baginya berpuasa atau yang lebih afdal baginya berbuka? Mana yang lebih utama bagi seorang musafir? Ya, apakah berbuka ketika dia safar atau tetap berpuasa, ya, meskipun dalam kondisi safar? Iya. Siapa yang milih yang afdal puasa? Masya Allah. Siapa yang milih tetap berpuasa? Antum nggak milih apa-apa. Antum puasa apa nggak puasa kalau safar? Kok bingung antum? Nah, ibu-ibu milih buka katanya. Iya. Iya. Jawabannya kata para ulama diperinci. Tidak dimutlakkan. Kita tidak mengatakan yang lebih afdal puasa secara mutlak. Tidak pula dikatakan yang lebih afdal ia berbuka secara mutlak.
Tapi dilihat kondisi orang musafir tersebut. Dilihat kondisi safarnya, kata para ulama. Ya. Kalau seandainya kondisi safarnya memang memberatkan dia, maka yang terbaik baginya adalah berbuka. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Kata Nabi yang mulia, bukan termasuk kebaikan seseorang berpuasa ketika safar. Hadis ini tidak bersifat mutlak. Karena hadis ini datang karena sebab khusus, dengan kondisi khusus. Di mana ketika Nabi safar dengan sebagian sahabat, ya, ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh para sahabat yang lain. Maka Nabi bertanya, "Mahadha, siapa ini?" Ya, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, shaim." Ini orang lagi puasa tapi semaput. Ya. Semaput ini orang apa? Ya, ini enggak kuat puasa tapi dia maksa puasa. Ya, maka Nabi yang mulia mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan, yakni puasa dalam kondisi safar. Kata para ulama, tidak termasuk kebaikan bagi orang yang kondisinya semacam itu. Ya, ketika safar masyaqqah bagi dirinya, kemudian tetap memaksakan, ya, padahal jalannya sempoyongan, ya. Bayangkan jamaah, ya, Ramadan, ya, panasnya luar biasa, ya, apalagi musim mudik, ya, bawa istri, bawa anak, bawa oleh-oleh, ya, ya, bawa istri, anaknya bawa 7, ya, kardusnya bawa 5, bawa lebih dari itu mungkin, ya, bawa ransel, ya, bawa koper, bawa kardus. Biasanya kalau pulang mudik itu, masya Allah bawaannya banyak, ya, dari rumah, ya, ke jalan raya ke Karanggan itu, ya, buat naik angkot, ya, dari angkot ke terminal, ya, dari itu terminal nunggu bisnya lama, ya, naik bis, ya, ini AC-nya AC alami, ya, panas luar biasa, udah gitu jalanan macet, masya Allah, ya. Nah, bagi orang seperti itu ketika dia dapat masyaqqah, jangan paksakan diri, ada keringanan dalam syariat, ya. Sedangkan bagi seseorang yang safarnya masya Allah, ya, ini dia safar ke Kalimantan. Yang pertama safarnya ke Jawa, tapi bawaannya luar biasa. Ya, yang satu lagi safarnya ke Kalimantan, ya, tapi masya Allah, ya, dia keluar rumah nggak bawa apa-apa, kopernya ada yang bawain, ya, pintu mobil buka sendiri, ya, langsung masuk ke bandara, ya, ini nggak ada masyaqqah. Ya. Ringan baginya safar, hatta ke Kalimantan. Ya. Ya, mungkin 1 jam, 2 jam nyampe di tujuan. Sedangkan yang pertama tadi mungkin ya 12 jam baru nyampe tujuannya. Iya. Maka bagi seseorang yang dia mendapatkan masyaqqah di dalam safarnya, yang afdal kata para ulama mengambil rukhsah, keringanan untuk berbuka. Ya. Meskipun kalau dia paksakan, ya, puasa sambil sempoyongan safarnya, fadhol, nggak ada masalah, sah puasanya, ya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bagi orang yang kondisinya nggak kuat, maka bukan termasuk kebaikan seseorang memaksakan puasa ketika dia safar, ya. Tapi orang yang fisiknya kuat, yang nggak ada masalah dengan puasa ketika safar, maka boleh. Karena dahulu para sahabat pun demikian. Ketika mereka safar bersama Nabi, sebagian mereka puasa, sebagian mereka nggak puasa. Ya, yang puasa nggak mencela yang berbuka, yang berbuka nggak mencela yang berpuasa. Ketika mereka safar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, karena masing-masing tahu apa kondisi fisiknya masing-masing. Jadi terkait dengan afdaliyah, maka ada rincian. Tidak kita mutlakkan yang afdal berpuasa ketika safar, tidak pula kita mutlakkan yang afdal yakni berbuka ketika safar. Wallahu a'lam. Tapi syarat yang terakhir di antara syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Kata penulis, fal haid wan nufasa la yajibu alaihi masiyam. Maka wanita yang haid dan nifas tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Bal yahrum alaihima. Bahkan haram hukumnya. Ya, bagi wanita yang haid dan nifas
haram baginya untuk berpuasa. Kenapa jamaah? Karena haid dan nifas adalah mani', penghalang, ya, seorang wanita untuk mengerjakan puasa Ramadan. Sebagaimana haid dan nifas juga menjadi penghalang bagi seorang wanita untuk apa? Mengerjakan ibadah salat, ya. Maka tidak boleh seorang wanita, ya, yang haid dan nifas berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi yang mulia, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita ketika dia haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha, maka itulah di antara bentuk kekurangan agama pada wanita. Ada bolongnya, ada bolong pada salatnya, ada bolong pada puasanya. Ini di antara hal yang ya menjadi indikator kekurangan agama pada kaum wanita, ya. Wa yajib al-qadha 'alaihima liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Wanita yang haid dan nifas, ya, wajib bagi mereka untuk mengqadha, ya, berdasarkan athar Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu ya kami juga mengalami haid dan nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Ya, maka puasa wajib diqadha tapi salat tidak wajib diqadha bagi wanita yang haid. Wallahu alam. Ini terkait dengan masalah yang kelima. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita bahas masalah yang keenam di pertemuan yang akan datang. Silakan adzan terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Taib. Ada? Fadhal. Yang ketiga, anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Ya, yang pertama dari anak kecil sampai dia balik. Yang kedua dari ya orang yang gila sampai dia sadar. Yang ketiga dari orang yang tertidur sampai dia terjaga dari tidurnya. Wallahu a'lam. Fadhal. Ketika SMP udah balik sering batal, ketika sekarang wajib bayar gitu. Iya. Bukan antum itu ya, orang itu. Iya, beliau lagi ya mengkisahkan seseorang. Iya. Ketika dulu ya ada seseorang ya di masa SMP ya sudah balik, ya dia sudah terkena kewajiban puasa tapi ya sering membatalkan puasanya. Iya. Ya sering membatalkan puasanya, lihat air putih nggak kuat.
ya. Lewat mie bekas sahur, ya nggak kuat. Ini dulu waktu masih SMP. Ya. Apakah wajib baginya mengqadha? Ya, ketika dia teringat masa-masa seperti itu, ya. Jawabannya nggak wajib mengqadha. Ya. Kaidah dalam masalah ini jamaah terkait dengan orang yang meninggalkan kewajiban syariat secara sengaja, ya, maka tidak ada kewajiban qadha atas dirinya. Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut dengan taubat yang nasuha. Kenapa? Karena qadha itu hukum syar'i. Ya. Dan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan ya kewajiban karena ada uzur syar'i. Maka baru dia ya dapat kesempatan untuk mengqadha. Maka bedakan antara orang yang ya tidak berpuasa karena uzur dengan orang yang tidak berpuasa karena tidak ada uzur. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang qadha puasa Ramadan, ya, maka Allah menyebutkan orang-orang tertentu yang boleh mengqadha. Seperti apa? Orang yang sakit, seperti orang yang safar. Ini namanya uzur. Ya. Ketika seseorang meninggalkan kewajiban puasa karena uzur, maka baru dia diperintahkan untuk mengqadha. Ya. Sedangkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja, bukan karena uzur yang dibenarkan syariat, maka tidak ada baginya kewajiban mengqadha. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini kaidah. Ya. Kalau begitu enakan apa? Enakan mana jamaah? Enakan yang enggak puasa karena uzur apa karena enggak ada uzur? Ah? Kalau ada uzur wajib qadha. Kalau enggak ada uzur wajib taubat. Ya. Enggak ada qadha bagi dirinya. Ya. Kita katakan ya, enggak ada enaknya ketika seseorang yakni berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ya meninggalkan satu kewajiban bukan karena uzur kemudian tidak ada qadha, itu artinya dia terluputkan dari ganjaran amalan tersebut. Enggak bisa mendapatkan ganjaran kebaikan amalan tersebut. Ya. Beda dengan orang yang meninggalkan kewajiban karena uzur, maka dia bisa mendapatkan ganjaran amalan tersebut dengan cara mengqadhanya. Ya. Maka ya ketika seseorang dia meninggalkan puasa Ramadan bukan karena uzur yang syar'i, kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib ya untuk mengqadha karena mengqadha satu amalan kata para ulama itu butuh dalil. Ya, butuh dalil. Ya. Dan kita jangan menganggap ya kalau begitu enakan yang enggak ada uzur, enggak wajib qadha. Kita katakan tidak. Enggak ada enaknya sama sekali. Iya. Karena dia terluputkan darinya pahala amalan tersebut. Enggak mungkin bisa dia dapatkan. Iya. Maka dalam masalah ini pernah saya sampaikan analogi sederhana terkait dengan masalah qadha dan tidak mengqadha ini. Dengan apa jamaah? Dengan ujian susulan. Ya. Ketika dulu ya antum SMP ya dapat informasi dari guru antum ya Senin depan ujian matematika ya yang enggak masuk tanpa keterangan maka tidak ada ujian susulan ya yang enggak masuk tanpa keterangan bukan karena sakit atau uzur yang dibenarkan maka tidak ada ujian susulan bagi yang tidak hadir tanpa keterangan. Ya. Antum sebagai siswa yang cerdas, kira-kira pilih mana? Ya. Mau yang ada susulan apa yang enggak ada susulan? Enggak ada susulan kata ibu-ibu. Ya. Biar lepas dari beban ujian.
ketika dikabarkan ya yang tidak masuk Senin depan tidak ada ujian susulan, ya. Maka tentu yang terbaik adalah kalaupun kita nggak bisa hadir, kasih uzur. Agar apa? Agar dapat kesempatan ikut ujian susulan. Agar masih bisa dapat apa? Nilai ujian. Ya karena kalau kita nggak hadir tanpa keterangan, artinya nilai kita 0. Nggak ada kesempatan dapat apa nilai ujian matematika tersebut. Ini ya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Nggak ada kewajiban baginya qadha. Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terleputkan darinya pahala puasa tersebut. Beda dengan orang yang meninggalkan karena uzur syar'i. Ya Allah masih jaga baginya kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa tersebut. Ya kenapa? Karena dia tinggalkan karena ada sebabnya. Karena ada uzur ya yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Paham ya? Ya, sampaikan ke teman antum seperti itu. Iya. Ya, sampaikan ke teman antum ya. Iya, beliau titipan apa? Pertanyaan titipan. Baik. Fadhal. Dari Selasa, Rabu. Senin sampai Kamis, tapi dia fahamnya ini puasa sunnah Senin Kamis, dia fahamnya Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, puasa full gitu. Nah, antum jelaskan ya, yang dimaksud puasa Senin Kamis adalah puasa hari Senin dan hari Kamis, bukan Senin sampai Kamis. Iya. Iya, wallahu a'lam. Ya kalau seandainya dia niat berpuasa ya Senin Kamis karena ketidaktahuan dia, ya dia mengira Senin Kamis itu Senin sampai Kamis, maka insya Allah dia dapat apa pahala kebaikan dari niat yang sudah dia niatkan tersebut. Tapi kalau dia nggak tahu maka diajarkan. Ya. Kalau dia sudah tahu Senin Kamis itu Senin dan Kamis, kemudian masih mengamalkan Senin sampai Kamis, maka dia berdosa. Karena itu khilafus sunnah. Tapi kalau dia belum tahu, maka insya Allah dia dapat kebaikan. Ya. Seseorang ya ketika dia ingin sebatas berpuasa sunnah, ya, meskipun tidak terkait dengan hari-hari tertentu, ya, maka yang bisa dia lakukan adalah puasa sunnah mutlak. Ya. Karena puasa sunnah mutlak boleh kapanpun kita lakukan. Ya sebagaimana ada salat sunnah mutlak, boleh kita lakukan kapanpun selama bukan pada waktu larangan. Demikian pula tawaf mutlak. Ya, maka kalau kita mau, ya ketika tidak terkait dengan hari tertentu, bukan terkait dengan Senin Kamis atau Ayyamul Bid, ya, atau puasa Muharram, maka boleh kita puasa sunnah secara mutlak. Ya niatkan untuk apa sunnah mutlak puasa karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada pun seseorang yang dia sudah mengerjakan satu amalan karena ya kesalahpahaman dia, ya, maka mudah-mudahan insyaallah dicatatkan sebagai satu kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau sudah tahu maka dia wajib menjalankan sesuai dengan konsekuensi ilmu yang telah dia fahami. Ya, ini pentingnya berilmu apa? Sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Jangan sampai seseorang mengamalkan puasa Senin Kamis tapi jadinya Senin sampai Kamis. Ya. Maka penting bagi ya kita untuk ya bertanya ketika kita enggak paham, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.